Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7 Modus Sang Duda Konglomerat. Baru setelah merasa perutnya enak, Kirana pun bersiap membersihkan bagian bawahnya. Suara laki-laki dan perempuan di dalam toilet sangat mengganggu Kirana, yang sedang buang air besar. Duh, kenapa aku selalu dengar yang begitu terus sih? Gumam Kirana. Lalu dia pun segera menuntaskan hajatnya dan membersihkan diri secepatnya. Lalu dia pun keluar dari kamar mandi itu. Suara orang yang sedang berwik-wik itu masih terdengar sampai di tempat wastafel. Kirana mencuci tangannya sambil berbicara menggerutu tidak jelas. Dan suara di dalam toilet itu semakin kencang terdengar. Rupanya mereka ingin menuntaskannya hingga tempo permainannya dipercepat. Sehingga jeritan kecil dan lenguhan dari si perempuan itu terus terdengar oleh Kirana. Kenapa kamu ada di toilet laki-laki? Kirana terlonjak kaget. Dia memegang dadanya dan menatap tajam pada orang yang bicara padanya. Tuan Brian, kenapa mengagetkanku? Sedang apa kamu di sini? Suara erangan panjang dari dalam toilet tadi terdengar oleh Kirana dan Brian. Kirana pun buru-buru keluar, wajahnya memerah karena malu. Tentu saja malu, dua kali mendengar suara itu selalu ada Brian. Brian menatap ke arah toilet yang terdengar suara erangan laki-laki dan perempuan. Lalu suara tawa kecil dari keduanya. Oh, ternyata aku mendengar lagi. Kata Brian mengumpat, wajahnya juga tegang. Lalu dia pun menyusul Kirana untuk segera pergi dari toilet tersebut. Kirana dan Brian serta Michelle kini sudah kembali ke rumah. Seperti biasa, Kirana hanya diam saja di dalam mobil. Brian tahu Kirana seperti itu karena di WC umum tadi. Dia mendengar sepasang kekasih yang sedang melakukan sesuatu. Brian melirik Kirana dari kaca spion di depannya. Menatap lama karena Kirana memandang ke arah jendela sejak tadi. Tangannya sambil memegang kepala Michelle, yang berada di pangkuannya karena tertidur kelelahan. Ada yang kamu pikirkan? Tanya Brian pada Kirana. Sejak masuk ke dalam mobil Kirana hanya diam saja padanya. Michelle yang bicara sebentar lalu tertidur di pangkuannya. Tidak ada tuan. Jawab Kirana masih menghadap ke arah jendela. Brian merasa aneh dengan Kirana, dia pun ikut diam lagi. Karena tidak mendapatkan jawaban apapun dari Kirana, dia tidak dekat sebagai teman. Jadi untuk bertanya lebih jauh rasanya tidak enak. Kembali Brian menatap Kirana dari kaca spion di depan. Lama dia menatap, ada senyum di bibirnya, tipis. Ternyata manis juga ya. Gumam Brian, apa yang manis tuan? Tanya Kirana, karena dia mendengar gumaman Brian. Oh, enggak, itu ada tukang cendol, rasanya manis. Jawab Brian asal. Oh. Kirana kembali menatap jalanan samping, dan Brian pun masih melihat Kirana dari kaca spion.
Tak lama, mobil memasuki kawasan kompleks mewah milik Brian. Dia mengklakson agar pintu gerbang dibuka dengan cepat. Dodi langsung membuka pintu gerbang dan mobil langsung masuk ke dalam rumah. Berhenti di depan halaman bangunan mewah tersebut. Brian keluar dari mobilnya dan menuju pintu belakang untuk menggendong Michelle yang masih tertidur di pangkuan Kirana. Dengan hati Brian mengambil Michelle agar tidak bangun. Kepalanya hampir membentur kepala Kirana. Tapi kepala Kirana dimundurkan agar Brian bisa leluasa mengambil Michelle. Brian berhasil membawa Michelle dalam gendongannya. Lalu dia membawanya masuk ke dalam rumah dan akan ditidurkan di kamarnya. Kirana diam sejenak dalam mobil. Kakinya kram karena sejak dari mall Michelle tertidur di pangkuannya. Baru beberapa menit kini kaki Kirana bisa bergerak. Dan dia melangkah keluar dengan pelan agar kakinya yang kram bisa bergerak. "Mbak Kiran kenapa?" tanya Dodi heran melihat Kirana jalan sedikit pincang. "Kakiku kram Pak Dodi," jawab Kirana. "Ya udah, saya bantu masuk ya," kata Dodi menawarkan. Kirana pun menyambut tangan Dodi yang menuntunnya berjalan menuju rumah Brian. Dia terlatih sampai di ruang tamu Kirana masih pincang. Brian turun dari tangga dan melihat Kirana dituntun oleh Dodi untuk duduk di sofa. Dia berjalan cepat menghampiri Kirana dan Dodi yang masih berjalan. "Kamu kenapa?" tanya Brian heran. Dia menatap tangan Dodi yang dipegang erat oleh Kirana. "Kakiku kram tuan, tadi kepala Michelle kan di pangkuanku sejak dari mall itu sampai rumah. Jadi kakiku kram," jawab Kirana. Tanpa sadar Brian menarik tangan Kirana untuk berpegangan di tangannya sendiri dan melepas tangan Dodi. Kirana sendiri tidak masalah. Yang penting dia bisa berpegangan dan berjalan untuk segera duduk di kursi. Baru setelah duduk, Kirana melepas tangan Brian. Dia meluruskan kakinya dan memijatnya agar peredaran darahnya kembali lancar. Brian memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kirana. Dia mencoba untuk membantu Kirana dengan memijat kaki Kirana. "Sudah lebih baik?" tanya Brian, tangannya masih menempel di kaki Kirana. "Sudah lumayan tuan, sudah. Anda jangan membantu memijat kaki saya lagi tuan, nanti kakiku tambah geli," kata Kirana. Brian melepas tangannya dari kaki Kirana dan duduk di sebelahnya. Dia menatap wajah Kirana, ada rasa aneh di hatinya ketika dia menatap Kirana dari dekat. Kirana menoleh ke arah Brian, keduanya saling tatap sejenak. Lalu mereka saling berpaling ke arah lain. "Mbak Kiran, Tuan Brian saya keluar dulu," kata Dodi membuyarkan keduanya. "Aku kira kamu sudah pergi dari tadi," kata Brian dengan ketus. Dodi tersenyum kecil, lalu dia pun melangkah pergi meninggalkan Brian dan Kirana, yang masih duduk berdekatan. Kirana sadar dia duduk dekat dengan papinya Michelle. Lalu dia bergeser menjauh dari duduknya. Rasa canggung dan juga jantungnya berdetak kencang membuat Kirana salah tingkah. Brian menghela nafas panjang, lalu dia bangun dari duduknya dan pindah ke sofa kecil. Wajah datarnya kembali dia tampilkan.
Minggu besok kamu datang lebih pagi, Kirana, kata Brian. Biasanya juga saya datang lebih pagi kan? Tapi hari Minggu apa saya juga harus datang? Tanya Kirana. Ya, karena nanti kamu akan menyiapkan perlengkapan Michelle untuk liburan ke pantai. Kamu akan ikut ke pantai, liburan denganku dan Michelle, kata Brian. Tapi kan ada Mbak Mimin yang akan menyiapkan keperluan Michelle nanti, ucap Kirana. Kalau kamu yang menyiapkan, pasti tahu apa yang dibutuhkan Michelle. Sudah, jangan membantah, pokoknya kamu datang lebih pagi, kata Brian memaksa. Iya, jawab Kirana lirih. Hari Minggu yang ditunggu pun tiba. Kirana sudah berada di rumah Brian sejak jam 7 pagi. Sesuai apa kata papinya Michelle. Dia menyiapkan keperluan Michelle untuk pergi ke pantai. Aneh memang bagi Kirana. Kenapa harus dia yang jauh rumahnya yang menyiapkan keperluan Michelle? Mbak Mimin juga bisa menyiapkan sejak semalam. Tapi kenapa harus dia yang menyiapkan? Mbak Kirana menyiapkan perlengkapan non-Michelia buat jalan-jalan ke pantai, kata Mimin. Iya Mbak Mimin, begitu kata majikan kamu. Harus aku yang beresin, jawab Kirana. Tapi tadi Tuan Brian masih ada di ruang gym, beliau sedang olahraga dulu sepertinya, kata Mimin. Gitu ya, ya udah enggak apa-apa, nanti saya tunggu aja di bawah, kata Kirana. Non Michelle juga masih tidur tuh. Ya, saya enggak ngerti sama Tuan Brian. Modus kali itu Mbak, kata Mimin sambil tersenyum. Modus gimana Mbak Mimin? Haha, sudahlah, saya asal bicara aja kok Mbak. Saya keluar dulu deh. Mau menyiapkan sarapan untuk Tuan Brian. Mbak Kiran mau sarapan enggak? Tanya Mimin. Boleh deh, aku kesini buru-buru, jadi enggak sempat sarapan, kata Kirana. Ya udah, saya siapkan sekalian ya. Kirana mengangguk. Mimin pun keluar dari kamar Michelle. Setelah selesai, Kirana pun keluar dari kamar Michelle. Dia turun ke bawah, tapi Mimin mencegahnya untuk turun. Nih Mbak, sarapannya sekalian aja dibawa ke ruang gym Tuan Brian, kata Mimin menyerahkan nampan berisi makanan sarapan. Tapi Mbak Mimin kan bisa, terus kenapa sarapannya ada 2? Tanya Kirana heran. Sekalian sama Mbak Kirana juga, sudah bawa aja ke atas Mbak. Kasih ke Tuan Brian, kata Mimin. Dia langsung turun ke bawah dengan cepat. Kirana mau tak mau akhirnya dia naik lagi dan menuju ruang gym yang bersebelahan dengan kamar Brian. Didorongnya pintu ruangan itu lalu Kirana masuk ke dalamnya. Dia masuk lebih dalam, dan betapa takjubnya dia melihat sesi ruangan gym itu sangat lengkap isinya. Kirana melihat Brian sedang treadmill, dengan memakai celana pendek dan juga singlet saja. Terlihat jelas otot-otot di tangannya juga kakinya. Rupanya Brian memang rajin olahraga juga. 1 menit kemudian Brian menyudahi olahraganya dan mematikan treadmillnya.
Dia mengambil handuk yang ada di pegangan treadmill. Kemudian dia mengelapnya. Kepala digoyangkan karena keringat terus menetes dari kepalanya. Hal itu membuat Kirana melihat Brian sangat seksi. Dia menelan ludahnya, lalu menunduk merasa malu dengan tingkahnya. Brian berjalan mendekat pada Kirana yang masih memegang nampan berisi sarapan. "Kamu yang menyiapkan sarapanku juga?" tanya Brian mengambil jus jeruk di nampan dan menenggaknya. "Mbak Mimin yang menyiapkan, saya hanya membawanya kemari saja," jawab Kirana. "Lalu, itu ada 2 piring. Untuk siapa satunya?" tanya Brian. Kirana membawa nampan di meja dan meletakkan nampannya di meja. Dia tidak berani mengambil makanan di piring yang memang untuknya. "Makanlah, itu pasti sarapan untukmu," kata Brian. Kirana menatap Brian. Dia masih malu karena Brian terlihat begitu maco dan gagah. "Makan saja, jangan mengagumi wajahku terus. Tidak akan membuatmu kenyang," kata Brian lagi dengan santai. Membuat Kirana salah tingkah dengan ucapan Brian. Dia membuang muka ke samping, pura-pura kesal. Kemudian dia pun mengambil makanan di piringnya dan memakannya dengan lahap. Brian tersenyum kecil melihat cara makan Kirana. Dia menenggak kembali jus jeruknya sampai habis. Setelah sarapan selesai, Kirana merapikan piring serta gelas yang sudah kosong. Dia akan bawa keluar. Dia tidak nyaman berdua dengan Brian. Bukan apa-apa, dia hanya tidak ingin dibilang perempuan yang memanfaatkan keadaan. "Kamu cepat sekali selesai makannya," kata Brian. "Ya, karena saya lapar jadi cepat habis," jawab Kirana. "Kucing saja kalau makan walaupun mencuri, dia tetap tenang makannya," ucap Brian. "Tapi saya bukan kucing, dan makanan ini juga bukan hasil mencuri," jawab Kirana ketus. Dia tidak terima disamakan dengan kucing. Dia hanya tidak mau lama-lama berdua terus dengan Brian. Bisa gawat dengan hatinya, apalagi saat ini Brian terlihat sangat hot di mata Kirana. Tubuh berkeringat dengan kaos tanpa lengan, selesai fitness pula. Tubuh hotnya naik 1000%. Bagi Kirana itu bahaya untuk hatinya, jadi lebih baik dia menghindar saja. Lagi pula, wajar saja dia dan Brian bisa saling jatuh cinta. Tapi tidak wajar baginya karena dia sendiri menyadari siapa dirinya. "Aku tidak menuduhmu disamakan dengan kucing. Oke, kamu sedang menghindariku?" kata Brian lagi. Kirana menatap Brian. "Menghindar kenapa?" "Saya tidak punya masalah dengan Anda, Tuan. Kenapa saya harus menghindar?" jawab Kirana. Brian tersenyum. Dalam benaknya Kirana sangat aneh dan membuat penasaran. Dia tertarik dengan pribadi Kirana. Karena jarang sekali seorang gadis dekat dengan anak kecil. Apalagi anaknya sendiri yang terbilang pemilih jika berteman. Dia sendiri merasa aneh Michelle bisa akrab dan mudah menerima Kirana. Meski dulu butuh waktu 3 hari untuk menaklukkan hati Michelle. Laudia saja tidak bisa mengambil hati Michelle. Tapi Kirana dalam 3 hari bisa mengambil hati Michelle.
atau bahkan kurang dari 3 hari. Karena waktu 3 hari itu batas yang dia berikan pada Kirana. Kirana, kamu kuliah jurusan apa? Tanya Brian lagi untuk mencegah Kirana pergi dari hadapannya. Dan benar saja, Kirana duduk lagi dan melihat ke arahnya sejenak lalu membuang muka ke samping. Ini bukan sedang wawancara kerja kan Tuan Brian? Tanya Kirana. Terang saja Brian tertawa keras, merasa lucu dengan jawaban Kirana. Kenapa Anda tertawa? Kamu lucu, baiklah, tidak usah dijawab. Sebaiknya kamu bawa piring-piring kosong itu. Kata Brian. Dia melangkah pergi dan melanjutkan kembali fitness. Kali ini dia akan menggunakan barbel untuk olahraganya. Dia ingin membentuk otot-otot bisepnya di tangan. Kirana melihat Brian sedang mengangkat barbel yang entah berapa kilo beratnya. Namun jelas terlihat itu sangat berat jika dia yang mengangkatnya. Dia pun pergi membawa nampan berisi piring dan gelas kosong. Brian menatap kepergian Kirana dari ruangan fitnessnya. Perjalanan menuju pantai cukup lama. Tempatnya jauh dari rumah Brian. Dia sengaja memilih pantai agak jauh karena bisa lebih lama bermain dengan anaknya. Brian sadar, dia jarang sekali mengajak anaknya jalan-jalan. Meski Michelle jarang meminta liburan, tapi dia merasa bersalah. Jarang sekali mengajak anaknya jalan-jalan karena sibuk bekerja. Dan kali ini dia beruntung. Kirana siap menemani anaknya bermain di rumah. Sampai dia pulang kantor jam 6 petang. Pi, kok pantainya jauh banget sih? Tanya Michelle. Iya sayang, papi ingin lebih lama liburan sama Michelle. Jawab Brian. Sama Tante Kiran juga Pi, masa sama Michelle aja? Kan Tante Kiran juga ikut. Protes Michelle. Iya, Tante Kiran juga. Oh ya Pi, kemarin aku ditanya sama mamanya Dora. Kata Michelle bercerita. Ditanya apa? Mami baru Michelle. Jawab Michelle. Brian diam. Kirana juga jadi malu jika Michelle cerita tentang minggu lalu di sekolah. Tapi Brian bisa menebak kenapa Michelle ditanya itu. Michelle jawab apa? Tanya Brian sambil melirik Kirana. Kirana sudah merah padam wajahnya. Dia membuang muka ke arah jendela. Bukannya dia minder. Tapi karena memang malu diakui oleh Michelle sebagai mami barunya Michelle. Ya aku jawab aja, Tante Kiran itu mami baru Michelle. Jawab Michelle. Brian melirik Kirana yang merasa malu. Dia masih membuang muka ke arah jendela. Oh, bagus itu. Beneran Pi? Iya, kenapa tidak? Jawab Brian santai. Wah, berarti beneran ya Pi Tante Kiran itu jadi mami Michelle. Kata Michelle antusias. Uhuk. Kirana terbatuk karena kaget dengan ucapan Michelle itu. Dia tidak menyangka Michelle akan cerita sama Brian. Wajah Kirana merona karena malu. Asyik, Michelle punya mami baru. Teriak Michelle penuh kegirangan.
Dia memeluk Kirana dengan erat, membuat Brian tersenyum simpul. Sedangkan Kirana sendiri merasa aneh. Anak dari majikannya itu berharap dia jadi maminya. Mobil Brian sampai juga di area pantai. Michelle tidak sabar untuk bermain air pantai dengan Kirana. Tante, ayo kita ke dalam air, kata Michelle. Jangan jauh-jauh Michelle, ini ombaknya tinggi banget. Kirana memperingatkan Michelle, tapi Michelle tidak mempedulikan ucapan Korana. Dia terus menerjang ombak yang sedang menggulung, bersama dengan orang-orang yang juga ikut menghadang ombak itu. Satu sapuan mengenai Michelle dan lainnya, mereka terdorong ke belakang. Kirana takut dengan ombak yang menggulung dengan dahsyat itu. Namun dia tetap bersama dengan Michelle, agar Michelle tidak terlalu ikut lebih dalam lagi. Gulungan ombak kedua, Michelle terjungkal ke belakang. Kirana mendekat, dia mencari Michelle tapi ternyata tidak ada. Kirana panik, dia pun mencari kemana-mana dengan memanggil Michelle. Michelle, kemana kamu? Teriak Kirana sambil berjalan ke sana kemari mencari Michelle. Kirana semakin panik ketika ombak besar datang lagi. Dia pun memberanikan diri untuk maju dan mencari Michelle. Michelle. Bersambung.